Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Hila Salsabila akan menemani waktu Anda selama 30 menit ke depan dengan informasi terupdate dari sosial media warga Purwasuka, Purwakarta, Subang, Karawang yang akan dibahas dalam Suaranet. Pemirsa, kalau berkendara pasti mematuhi rambu-rambu lalu lintas kan ya? Seperti dilarang parkir, dilarang berhenti, dilarang putar balik, dan rambu-rambu lalu lintas lainnya. Tapi ini ada salah satu postingan Facebooknya Kak Iki tentang tingkah beberapa pengendara yang melawan arus di Bundaran Kosambi Karawang. Berikut postingannya. Postingan ini dikomentari oleh netizen yang geram melihat tingkah para pengendara ini, yaitu ada dari Kang Jamil katanya, ingat ikan aja ogah lawan arus, iya manusia nu boga akal malah lawan arus. Tuh pemirsa gak boleh lawan arus ya, malu sama ikan. Kalau kata Kang Asep gini cenah, melawan arus saja tidak boleh, apalagi melawan orang tua. Ya geus pugu bener itu mah ya Kang, kalau melawan arus mungkin dapat sanksi di dunia ya, kalau melawan orang tua nanti dapat sanksi di akhirat loh. Nah terus juga ada komentar dari Pipih, katanya membahayakan, giliran ditegur malah galakan yang salah arus, semoga ditindak nih. Emang ya benar-benar pemirsa orang tuh baik nih ngingetin, tapi kadang yang diinginnya tuh malah sewot gitu galak, padahal kan kita negur untuk kebaikan bersama ya. Kita juga negur baik-baik, bukan nagih utang. Kalau nagih utang terus yang ditagih malah lebih galak mah udah biasa ya pemirsa. Nah kalau yang kayak gitu mah kan beda lagi ya ceritanya. Beralih ke postingan selanjutnya, ini masih tentang pengendara-pengendara yang nakal. Kalau tadi lawan arus, sekarang ini ada yang menerobos palang kereta api. Kejadiannya ini kalau dilihat dari komentar netizen sih di palang pintu kereta api Tufarev Karawang. Informasi ini diambil dari postingan Instagram Info KRW atau Info Karawang. Katanya masih banyak pengendara yang menerobos palang kereta api. Kesadaran akan bahayanya menerobos ketika palang sudah turun masih kurang. Yuk mulai benahi kembali, kesadaran akan keselamatan adalah poin paling penting. Berikut ada cuplikan videonya. Aduh, ngeri-ngeri sedep ya pemirsa, itu udah nutup loh guys palangnya dan suara peringatan kereta apinya mau lewat juga udah berbunyi kan ya. Tapi kok masih ada aja yang lewat, gak ngerti lagi, gideg, aku mah gideg sama kelakuan pengendara nakal ini. Nah netizen juga kayaknya dibuat gideg nih, soalnya ini ada yang komen yaitu Kiska katanya, gitulah Min, mereka pada sombong kalau punya 9 nyawa, bingung habisinnya katanya. Ya benar kayak kucing ya mbak, mungkin nyawanya. Kalau kata Aji, dia bilang gini, ya begitulah Min, kalau ditegor malah pada marah. Giliran dah kelindes, wafat. Nah mungkin ini kata Aji nyawanya bukan 9 ya, berarti cuma 1 beneran. Terus juga ada kata Finali, gimana mau menerobos palang rel udah ketutup. Kereta baru lewat 5 menit setelah palang kereta ketutup, kelamaan Min katanya. Nah komentar ini ditanggapi oleh KRK Official 15, yaitu komunitas Rail Fan Karawang atau lebih mudahnya komunitas penggemar kereta api asal Karawang yang mengatakan seperti ini.
Jempol buat KRK dan pengendara yang selalu taat pada rambu-rambu lalu lintas. Karena emang bener ya guys, memang berkendara itu yang mungkin kalian juga mikirnya gimana gue dong, motor-motor gue, mobil-mobil gue yang nyupir, kok lo yang saya ribet kayak gitu ya. Ya emang betul, itu hak kalian, tapi kita sebagai warga negara yang baik harus mematuhi peraturan yang ada karena kita juga hidup berdampingan dengan orang lain. Jangan sampai perbuatan kita merugikan orang lain dan membahayakan diri sendiri malah. Oleh karena itu, yuk tingkatkan kesadaran kita dalam berkendara. Pemirsa, tadi kita udah bahas tentang ya mungkin warga negara yang tidak baik lah ya, kebilangnya karena masih melanggar aturan. Sekarang kita beralih ke postingan ke Andi di grup Facebooknya Cipendei Subang Info Terkini. Ini adalah contoh sebagai warga negara yang baik, lagi kerja bakti nih untuk membersihkan lingkungan dan mengantisipasi banjir di Desa Cipendei pada 16 Januari 2022. Berikut postingannya dan juga ada cuplikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Desa Cipendei giat bakti untuk mengantisipasi banjir. Yang mana sekarang kami bakti di RW 02 RT 04 dari sekitar 200 meter panjangnya. Kemarin juga bakti di RT 13 RW 04 juga alhamdulillah saluran lancar. Untuk RW yang lain kami tekankan dijadwalkan Sabtu Minggu ada bakti untuk Selanjutnya ini ada postingan Wajabrik. Wajabrik berarti rambutnya jabrik gak Kang? Dia nanya ke netizen khususnya warga Cikampek katanya. Setuju gak Cikampek jadi kabupaten atau kodia baru di Karawang? Bukan ingin memisahkan tapi ingin wilayah yang lebih mandiri katanya. Nah tentunya netizen banyak yang berpendapat ya, ada yang pro dan juga ada yang kontra. Kalau dari pihak pro-nya nih ada Kang Slamet katanya, saya setuju, tapi masih banyak yang harus dibenahi. Tumpukan sampah di mana-mana, banyak oknum pungli seperti di Simpang Mutiara, kolong jembatan juga terkesan kurang rapih dan lain-lainnya. Tapi saya bangga kalau Cikampek bisa jadi ada bupatinya. Terus ini ada dari pihak yang kontra, yaitu ada dari Teh Yani. Maaf, Cikampek punya apa buat dibanggain, sama ada sejarah apa? Karawang mah jelas banyak sejarahnya. Pribadi sih nggak setuju banget dengan Cikampek jadi kabupaten katanya. Nah kalau pemirsa di rumah gimana? Setuju atau enggak? Atau aku mah ngikut lah gimana baiknya gitu ya. Nah pemirsa setelah ini akan ada pariwara yang berlangsung. Jadi jangan kemana-mana ya karena sesaat lagi Suara Net akan kembali. Hai pemirsa, tahu kan soal isu yang sedang ramai? Ya, pernyataan seorang anggota DPR RI Arteria Dahlan saat rapat kerja dengan Komisi 3 dan Kejaksaan Agung yang meminta kajati berbahasa Sunda diganti. Hal ini menimbulkan polemik yang cukup ramai dan panas di masyarakat, khususnya orang Sunda. Banyak dari netizen yang membuat postingan kekecewaannya pada Arteria Dahlan. Info terupdate yang didapat dari laman Instagramnya Purwakarta Jamanau, DPR RI Arteria Dahlan sudah meminta maaf pada Kamis tanggal 20 Januari 2022 kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Jadi sehubungan dengan pernyataan saya dalam rapat kerja Komisi 3 dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, pertama-tama saya ingin sampaikan saya tidak ada niat, tidak ada maksud, tidak ada tujuan untuk mendiskreditkan, untuk merendahkan keluarga kami dari suku Sunda, mendiskreditkan bahasa Sunda dan masyarakat Jawa Barat pada umumnya. Dalam rapat tersebut, itu ada 15 menit itu. Justru saya bermaksud untuk mengingatkan, sekalipun ada posisi dan jabatan-jabatan strategis yang diduduki oleh keluarga kita yang bersuku Sunda di Kejaksaan. Sekali lagi terima kasih, banyak sekali sahabat-sahabat
saya anggap yang kritik itu adalah keluarga kami. Tentunya kalau beliau jahat dia tidak akan mengkritik, dia diamin aja. Saya juga terima kasih atas semua kritik, semua masukan, semua saran yang telah diberikan dalam bentuk apapun, baik di medsos, baik di pemberitaan-pemberitaan. Bagi saya itu adalah pengayaan, dan mudah-mudahan atas masukan-masukannya saya bisa belajar dan menjadikan bahan-bahan tersebut sebagai bahan pencermatan dan bahan pembelajaran agar saya bisa bekerja lebih baik lagi ke depan. Demikian ya teman-teman ya, saya mohon maaf. Mudah-mudahan ya kami dan warga dan masyarakat Jawa Barat pada umumnya, suku Sunda pada khususnya, ya tetap menjalin silaturahim, ya menjadi bagian dari keluarga besar. Nah, apakah sebenarnya itu cukup pemirsa? Gimana nih kalau kata kalian, apalagi buat warga Sunda, apakah permintaan maaf itu cukup atau belum? Kalau di Kabupaten Purwakarta, terpantau pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 pukul 10 pagi, ada masyarakat Purwakarta yang berdemo tentang masalah ini. Belum diketahui tuntutan apa saja yang mereka ajukan, tapi bisa dilihat dari salah satu komentar netizen, yaitu Ale, katanya menyampaikan aspirasi kepada perwakilan anggota DPR RI Kang Haji Deddy Mulyadi mengenai rasisme anggota DPR RI Arteria Dahlan tentang pernyataannya. Info ini didapat dari laman Instagramnya Purwakarta Jawa Now. Pemirsa, setelah ini kita akan membahas postingan-postingan terupdate lainnya, tetap di Suaranet. Postingan terupdate yang akan dibahas kali ini gak kalah ramai ya pemirsa, ini tentang jembatan. Pemirsa pasti udah bisa debak nih kira-kira jembatan mana yang mau dibahas. Dan jawabannya adalah, ya benar, jembatan KW6 yang baru-baru ini dikabarkan amblas. Postingan ini didapat dari laman Instagram Info KRW atau Info Karawang. Berikut adalah postingan dan cuplikan videonya. FYI, jembatan yang belum genap sebulan ini adalah jembatan sepanjang 43,5 meter dan lebar 8 meter yang menjadi penghubung antar desa antar kecamatan di wilayah Kecamatan Karawang Barat. Diduga pembuatan pembangunan itu tidak sesuai dengan konstruksinya, dan untuk sementara ini jembatan tersebut tidak bisa dilalui oleh kendaraan yang bertonase berat. Jembatan ini dibangun dengan anggaran yang mencapai 10,5 miliar rupiah. Info ini didapat oleh Cipta TV dan juga disiarkan di Warta Malam pada 20 Januari 2022.
ada perkiraan? Perkiraan sekitar 20-an Pak. 20? Sekitar kurang lebih lah. Ini kenapa sih amblesnya Mas? Kalau ambles ya mungkin kurang tahu juga ya Pak. Itu sejak kapan? Ya sekitar 4-5 hari Pak. 4-5 hari. Nah ini mau diapa ini Mas? Mau diperbaiki lagi Pak. Perbaiki lagi. Target berapa hari? Ya sampai selesai Pak. Sampai selesai. Belum diketahui ya targetnya berapa ini selesai ya. Yang penting dikembalikan semula. Terkait postingan tadi, netizen ramai berkomentar nih. Ada dari Meisha yang bilang jembatan 10 juta kali bukan 10 M katanya. Jangan-jangan bener ya. Terus sisanya kemana dong kalau misalkan cuma 10 juta? Ada juga dari Dedi yang mengatakan definisi jembatan KW. Kualitasnya benar-benar KW, harganya mahal setara ori tapi kualitasnya KW. Ini beneran anggarannya sampai 10,5 miliar Bu. Katanya sambil menandai akun Instagram Bupati Karawang yaitu Ibu Salika. Isu tentang jembatan KW6 ini memunculkan banyak persepsi masyarakat. Apakah ada tangan-tangan nakal yang korupsi? Atau pembangunnya ini tidak sesuai dengan prosedur konstruksinya? Atau memang karena struktur tanah pembangunan jembatan itu bermasalah? Salah satu pendapat netizen mengenai permasalahan ini dicurahkan oleh Kang Yusuf di Facebooknya yang mengatakan seperti ini. Dan postingan Kang Yusuf ini juga mendapat respon yang cukup banyak dari netizen, yaitu sebagai berikut. Pemirsa, kalau tadi bahas jembatan yang baru dibangun dengan anggaran 10,5 miliar dan belum genap 1 bulan udah amblas, kita beralih ke jembatan yang justru kokoh banget nih dan hanya memakan anggaran 2,5 miliar saja. Jembatan ini terletak di Dusun Parung Nala, Desa Tegalerga, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, dibangun oleh pemerintah desa dengan kadesnya Bapak Sanam saat itu. Jembatan sepanjang 120 meter tersebut dibangun pada tahun 2018 yang dibiayai dari dana desa selama 3 tahun anggaran dan hanya menelan biaya 2,5 miliar saja. Jembatan ini bisa menghubungkan Desa Tegalega dengan Desa Cilangkap, Kabupaten Purwakarta. Alhamdulillah sampai saat ini jembatan tersebut masih dengan pesonanya. Kata Pinoy menulis caption postingannya itu di laman Facebook miliknya. Postingan ini mendapat komentar dari netizen yang kayaknya juga sedikit menyinggung perihal isu jembatan KW yang amblas. Kata Chance, hello yang 10M cuma cor-coran tanpa tulang. Disambung oleh AJ yang bilang jembatan 10M menangis melihat ini. Dan juga Dian bilang katanya jembatan yang luar biasa. Kalau yang 10M luar binasa katanya. Aduh lucu-lucu ya komentarnya pemirsa, tapi emang bener sih jembatan ini keren banget karena masih kokoh sampai sekarang. Yang kehitung berarti kurang lebih udah 4 tahunan lah ya. Berarti memang fondasi konstruksinya itu tepat dan juga dengan biaya yang diperhitungkan secara matang. Nah kalau pembangunan-bangunan atau jembatan yang kokoh-kokoh sih biasanya Belanda jagonya kayaknya ya. Soalnya ini ada postingan Kang Al Haikal yang juga nyambung soal postingan jembatan yang sudah kita bahas tadi. Katanya, tolong berikan pembangunan infrastruktur kepada masyarakat Belanda. Arawet buatan Belanda sudah lama, jembatan juga sudah karokoh. Iya sih benar, bukti nyata ya, memang ada bangunan-bangunan buatan Belanda pada zaman dulu yang masih kokoh sampai sekarang. Tapi tentunya itu juga merupakan perjuangan bangsa kita zaman dahulu yang berkorban darah, tenaga, pikiran, dan juga mentalnya ya pada zaman itu. Nah postingan ini dikomentari oleh Iwan. Dulu mah belum ada maklar proyek kayak sekarang mang katanya. Terus ada Asep juga yang bilang kira-kira Belanda bisa malnya ngabangun rasa cinta orang kasih eta supaya kokoh dan kuat katanya. Aduh Kang Asep aya wae atuh coba engke cuang teroskeun bisa apa henteunya. Nah postingan tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Karena gak kerasa sudah 30 menit aku nemenin kalian di Suaranet. Jangan lupa terus saksikan Suaranet pada hari Selasa pukul 8 malam. Saya Hila Salsabila pamit undur diri, terima kasih. Cipta TV selalu di hati.